Sorry bang. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, Sorry bang. yang kita semua hormati, Wakil Bang. Ketua Masuk. MPR RI Bapak Dr. Lagi live Ustaz soalnya. Hidayat Nur Wahid. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Ustaz Dr. Zaidun Rasmin, yang kita banggakan, yang tadi sudah menyampaikan orasinya dengan penuh semangat, Ketua Umum MU Perubahan, Bung Benny Pramula. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Ketua Penasehat MU Perubahan Dr. Irwan Ba'adilah. Yang saya hormati juga Sekjen MU Perubahan Bapak Abdurrahman. Mana Bapak Abdurrahman? Nah, siap. Kiai Komarudin, kemudian Pak Ali Ansori yang saya hormati, khusus dari Solo dan kemudian Ketua Perempuan MU Perubahan Ibu Umi Atmo Wijoyo. Boleh bertahan untuk beliau. Lalu para Korwil MU Perubahan dan perempuan MU Perubahan seluruh Indonesia yang hadir di sini. Itu tangan buat semuanya. Kalau tadi disampaikan oleh Bung Benny bahwa saya diminta memberikan semangat, rasanya di ruangan ini sudah membara semangat. Malah saya yang menyerap semangat di ruangan ini, karena semua yang hadir tampak penuh antusiasme. Perubahan ada di depan mata, tapi dia belum datang, dia belum tuntas. Kita harus perjuangkan sampai tuntas. Jadi kita harus bekerja menyongsong takdir. Kita harus ikhtiarkan. Masih ada 78 hari lagi perjalanan ke depan. Dan 78 hari ini adalah jalan yang harus kita lewati dengan kerja keras. Jadi kalau hari ini dikatakan ada rapat kerja, insya Allah sesudah ini semua kerjanya akan bisa menjangkau seluruh. Dan pilihan yang diambil, saya ingin garis bawahi, bukan sekedar pilihan tentang orang, tapi pilihan tentang gagasan, tentang perubahan. Karena yang diusung adalah gagasan. Kita menginginkan Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih memberikan kesempatan kepada semua. Dan itu bisa dikerjakan lewat perubahan yang konstitusional. Perubahan konstitusional kapan terjadinya? Kesempatannya hanya dibuka 1 hari. Hanya dibuka 1 hari. Hanya pada tanggal 14 Februari 2024. Itulah hari yang dibuka untuk melakukan perubahan secara konstitusional. Dan jamnya pun tidak lama. Pencoblosan dimulai jam berapa? Jam 8. Tutup jam 1, 5 jam. Kita berjuang segala macam 5 jam itu. 5 jam itu kita menentukan apakah republik ini akan meneruskan yang sekarang ada atau melakukan perubahan dari yang sekarang ada. Pilihnya mana? Saya berkali-kali menyampaikan mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi satu hal yang pasti, kita akan melakukan perubahan. Pasti. Dan perubahan ini kita rasakan sekarang. Jadi saya mengajak kepada semua Bapak Ibu sekalian,
di dalam menjangkau seluruh masyarakat. Kalau tadi dikatakan keluarga besar sudah 95%, sekarang yang 90% harus menjangkau yang di luarnya, supaya kita semua bergerak. Kenapa, Habis sekalian? Sampaikan bahwa kita bukan mau sekedar mengganti nama orang yang berada di pucuk kepemimpinan. Karena kalau nama orang memang periodenya sudah akan habis, tidak bisa diperpanjang. Betul? Pertanyaannya, apakah kebijakannya akan diperpanjang? Apakah kebijakannya akan diteruskan? Karena itulah kita memilih melakukan pertanyaan-pertanyaan sederhana, Habis sekalian. Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Apakah kebutuhan pokok murah atau mahal? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang perlu diajukan, yang kemudian kita mengajak kepada perubahan, dan kita menyaksikan sekalian. Jadi saya kalau boleh nanti sempatkan lihat beberapa rekaman. Kebutuhan pokok di Indonesia itu bisa menyerap lebih dari 50% pengeluaran keluarga. Dan bila kita bandingkan dengan negara-negara lain di sekitar kita, mereka hanya di bawah 25%. Jadi kita hampir 2 kali lipat. Sementara yang memproduksi kebutuhan pangan kita tidak mendapatkan pendapatan yang cukup. Bila harga beras mahal, tapi uangnya sampai ke petani, saya yakin ibu-ibu di sini ikhlas. Betul tidak? Masalahnya harga berasnya mahal, harga gabahnya murah. Terus uangnya kemana? Yang hilang di sini. Petani ada kebutuhan pokok kita selama ini tidak dijadikan fokus untuk diselesaikan. Dan kita berniat memfokuskan dan insya Allah menyelesaikan persoalan pertanian. Jadi kami yakin Bapak sekalian, kalau ini difokuskan bisa selesai, karena tidak membutuhkan ilmu pengetahuan yang rumit, hanya dibutuhkan kemauan politik yang serius. Saya beri contoh, Jakarta, kami ini 99% lebih kebutuhan pangan kami itu dari luar Jakarta. Dari luar Jakarta. Dan apa yang kami kerjakan? Kami melakukan kontrak dengan gapokan-gapokan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan sampai Sumatera Barat. Kita sampai Solo itu, kita bikin kontrak dengan siapa? Dengan para petani di sana. Apa yang terjadi? Para petani memiliki kontrak 5 tahun, mereka punya kepastian harga jual. Mereka punya kepastian bahwa akan ada yang membeli produknya. Dengan ada kepastian harga yang jelas. Lalu dengan kepastian itu apa yang terjadi? Mereka bisa mengambil kredit, mereka bisa mekanisasi pertanian, mereka bisa meningkatkan produksinya dengan alat-alat yang baru. Kenapa? Karena mereka punya kontrak itu. Di sisi lain kami di Jakarta. Kami di Jakarta mendapatkan harga gabah, beras yang lebih murah dan kepastian supply. Ini kita kerjakan bertahun-tahun di Jakarta. Sebenarnya kalau mau dikerjakan serius, masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat. Kita ingin lakukan perubahan itu. Dan ketika kita mengerjakan ini semua, kelompok-kelompok petani membentuk koperasi. Dan begitu koperasi dijadikan sebagai ujung tombak, apa yang terjadi? Koperasi ini menyerap hasil pertanian apapun juga. Ketika petani membutuhkan uang jangka pendek, mereka bisa mendapatkannya dari koperasi. Hari ini sebanyak sekali petani kita yang semula punya lahan, lalu biaya produksinya meningkat, pinjam. Pinjamnya kepada siapa? Pada tengkulak. Pelan-pelan. Dengan jaminan apa? Tanah. Ujungnya setelah melingkar berkali-kali, tanahnya lepas, yang asalnya pemilik jadi penggarap. Nah, itu fenomena di mana-mana. Sudah saatnya kita membereskan itu, dan bukan hanya untuk petani beras. Kalau di Sumatera, petani sawit, mereka mengalami tantangan yang sama.
Tani karet, mereka menantai tantangan yang sama. Di Sulawesi, tani coklat, mereka punya tantangan yang sama. Tapi di sisi lain keluarga-keluarga kita menanggung kenaikan harga yang makin hari makin meningkat. Jadi baru sekalian, kampanyenya tidak perlu menjelekkan siapapun, tidak perlu membuat hoax untuk mendapatkan kenyataan ini. Betul? Sampai yang ke depan, insya Allah ini akan kita kerjakan sama-sama. Dan kita semua menyadari bahwa untuk melakukan perubahan ini diperlukan tenaga yang ekstra. Tadi barusan saya hadir di acara KPU deklarasi pemilu damai. Kemudian paginya Bawaslu deklarasi pemilu damai. Lalu saya sampaikan, kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Jadi, kalau tidak ada rasa keadilan, jangan harap ada kedamaian. Kalau di situ ada kecurangan, jangan harap ada kedamaian. Sulit sekali menghadirkan keadilan, kedamaian dalam ketidakadilan. Karena itu syaratnya damai adalah ada rasa keadilan. Dan inilah yang harus kita hindari sama-sama. Jangan sampai nanti ada kecurangan. Bapak Ibu sekalian, bantu menjaga. Jadi minimal saksi luar. Siap jadi saksi luar? Pantau itu. Laporkan, berisik kalau ada yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu takutnya pada apa, Bapak Ibu? Takutnya ketahuan. Betul nggak? Apa sih definisi dosa itu? Itu dia, sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh. Jadi Bapak sekalian, insya Allah ini perjuangan yang luar biasa. Saya ingin sampaikan terima kasih karena keluarga besar Perserikatan memilih tidak diam, memilih untuk turun tangan langsung, memilih untuk terlibat langsung, memilih untuk memperjuangkan. Dan saya merasa dapat kehormatan bersama dengan Gus Imin untuk mengusung gagasan ini ke depan, dan insya Allah kita dimudahkan perjuangan. Kalau amin yang keras. Amin. Insya Allah amin. Jadi kita nantinya berharap ingat cuma 5 jam waktunya. Dan 5 jam itu menentukan 5 tahun ke depan. Betul ya? Tapi menuju 5 jam ini masih ada 78 hari. Yuk 78 hari ini kita jangkau semua. Kita betul-betul menyampaikan ajakan perubahan ini. Dan pertanyaan sederhana yang tadi saya sampaikan itu aja yang diulang-ulang. Karena itulah yang sebetulnya menjadi pertanyaan utama yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Dan kami berharap MU perubahan ini nantinya akan bisa mengukur kinerjanya dengan baik. Mengenai semua gerakan perencanaan yang baik itu harus diikuti dengan pemantauan dan kendali yang baik. Kendali yang baik akan menghadirkan ujungnya keberhasilan mencapai target. Tapi bila perencanaan baik tanpa pengendalian, maka dia akan berhenti di buku perencanaan. Karena pengendalian itulah yang paling penting. Pengendalian itu artinya apa? Semuanya terkendali sesuai dengan rencana. Nah, keluarga besar di Perserikatan ini sudah terbiasa dengan manajemen yang rapi, sudah dengan manajemen yang tertib. Karena itu kami yakin insya Allah nanti bukan hanya perencanaan yang baik, tapi juga pengendalian yang baik, dan hasilnya bukan mencapai rencana, bukan mencapai target, insya Allah melampaui target. Jadi saya berharap ini semua nanti bisa bergerak. Terima kasih sekali pada semua yang memilih hadir. Ini kami membayangkan seperti disampaikan tadi, ini adalah iuran semuanya. Ada iuran tenaga, iuran pikiran, iuran harta, iuran uang, iuran semuanya. Ini adalah gerakan. Insya Allah semua iuran itu nanti dibalas dengan pahala yang berlipat. Dan insya
Allah ibu bapak semua di sini bisa menyampaikan kepada diri sendiri dan anak cucu pada saat 14 Februari 2024 Indonesia ada kesempatan melakukan perubahan. Ibu bapak bukan menjadi bagian yang menonton, tapi bagian yang menggerakkan perubahan. Terima kasih, salam hangat untuk seluruh keluarga, salam hangat untuk tetangga dan seluruh keluarga besar Perserikatan dimanapun berada. Sampaikan salam hormat kepada semua. Insya Allah perubahan akan didatangkan kepada kita semua. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk Pak Anies tetap stay di atas panggung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adalah selanjutnya ialah pembukaan Rapat Kerja Nasional MU Perubahan yang akan dibuka oleh Pak Anies Baswedan dengan simbolis pemukulan gong. Baik, didampingi oleh Ustadz Hidayat Nurwani, Ketum BRI Pramuka, Sekjen Jenderal kemudian Ustadz Zaitun, Bapak Aryan Sori, Bapak Irwan Badila di atas untuk naik ke atas panggung, juga Ketua Ibu Perubahan Perempuan, Ibu Umi, silakan. Ya, mohon yang lain tidak naik ke atas panggung ya. Baik. Kepadanya kami persilakan untuk naik ke atas panggung dengan hormat. Bikin satu doang paling kuning. Bikin satu doang. Baik, yang di depan untuk duduknya.